Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1791 Negara Kekaisaran 1. Yang mulia, Vogel melakukannya dengan sangat baik. Dengan munculnya pelabuhan lubang cacing dan masuknya mineral dari timur laut-laut leluhur, kami berkembang lebih baik dari yang kami harapkan. Kita sekarang memiliki lusinan orang suci spiritual level 79, sesuatu yang 10 tahun lalu jauh dari apa yang kita miliki saat ini. Sayangnya, kami masih belum memiliki sage spiritual asli di wilayah kami, namun hal itu akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kemungkinan budidaya di ibu kota kekaisaran, saya yakin setidaknya salah satu dari kita akan maju ke tahap ke-9 pada pertemuan berikutnya. Dia tersenyum, berpikir bahwa dia bisa menjadi orang itu. Selain itu, tingkat rata-rata negara bagian ini telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang berada di level 59. Adapun produksi kami, dia mengutip berbagai data, menunjukkan betapa mengesankannya kekayaan Vogel saat ini dibandingkan wilayah lain di kekaisaran. Sebagai daerah yang telah memiliki para orang suci beberapa dekade yang lalu, Vogel telah banyak berkembang pada periode tersebut, bahkan tanpa investasi besar dari pemerintahan Minos. Dari daerah inilah sebagian besar orang suci spiritual kekaisaran saat ini berasal. Bahkan banyak dari mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdi pada Minos di daerah lain. Setelah mendengarkan selama beberapa menit angka-angka luar biasa dari daerah itu, Minos mendengar Cat Cromwell, level 70, putra mantan Raja Cromwell, berbicara tentang daerahnya. Di Cromwell, kami belum mencapai kemajuan sebanyak tetangga kami di wilayah selatan, namun kami telah melihat hasil yang luar biasa sejak pembentukan majelis tersebut. Sejak itu, dengan investasi dari pemerintah kekaisaran, kami telah berhasil meningkatkan produksi pertanian kami 3 kali lipat dan meningkatkan bisnis internal dan eksternal provinsi tersebut sebesar 100%. Dilengkapi dengan jaringan pelabuhan lubang cacing dan akses yang lebih mudah ke pusat negara bagian. Kami telah mencapai banyak kemajuan dalam kekuatan mulia lokal dengan munculnya orang suci spiritual di hampir semua organisasi kami. Namun, jumlah kaisar spiritual di wilayahku adalah yang paling penting, yang menyebabkan peningkatan rata-rata level wilayah tersebut dari level 47 ke level 52 dalam beberapa tahun terakhir. Daerah Cromwell, serta Brown, mengalami kerusakan paling parah setelah Perang Kemerdekaan. Mereka telah kehilangan banyak raja spiritualnya, jadi kemajuan yang disebutkan Cat mencerminkan kenyataan orang-orang yang berada di tahap kelima, antara level 40 dan 49. Hal yang sama juga berlaku untuk wilayah Reinhard Brown, level 68. Yang telah menderita kerugian besar akibat hukuman yang dijatuhkan oleh Minos dan pelarian orang dari wilayah tersebut ke seluruh kekaisaran selama beberapa tahun. Dalam kasus wilayah Brown, para suci spiritualnya semuanya berasal dari tentara kekaisaran atau orang-orang yang bermigrasi ke sana setelah pembentukan majelis. Oleh karena itu, kelompok Reinhard tidak dapat menyajikan data yang menjanjikan kepada Minos pada hari ini. Bagaimanapun, kinerja wilayahnya tidak buruk dan, sama seperti Cromwell, telah meningkat dalam segala aspek, mulai dari jumlah profesional hingga kualitas umum wilayah tersebut. Level rata-rata area tersebut saat ini adalah level 50. Sebuah peningkatan yang sangat besar mengingat hanya 3 raja spiritual yang tersisa di area tersebut beberapa dekade yang lalu setelah kemenangan Minos dalam perang. Selanjutnya, Minos mendengar dari Ambrose Snow dan Cara Carline tentang hasil luar biasa dari wilayah mereka. Yang bahkan memiliki orang suci spiritual asli dari kekuatan yang sudah ada di wilayah mereka sebelum kebangkitan Kaisar Stuart. Saya pikir Anda harus melihatnya. Cara saat ini adalah penduduk asli terkuat di wilayah tersebut setelah anggota keluarga Stuart, berdiri di level 74, satu tingkat di atas Troy Newman, yang telah kembali ke wilayah utara sebagai perwakilan sekte lokalnya. Sedangkan untuk Ambrose, ia masih harus melaju ke tahap ke-8 namun sudah diambang mencapai level 70. Kedua negara bagian tersebut telah bertambah jumlahnya secara dramatis dan merupakan salah satu titik terpenting di kekaisaran, karena satu negara bagian bersentuhan langsung dengan Laut Utara. Dan yang lainnya adalah titik terdekat dengan Pulau Elf. Dengan demikian, kedua wilayah tersebut menerima dukungan paling banyak dari kekaisaran sehubungan dengan sage spiritual dan saat ini bahkan memiliki sage tingkat tinggi yang ditempatkan di wilayah mereka untuk melindungi mereka. Bekas kerajaan akhir adalah wilayah yang menerima investasi terbesar dari kekaisaran baru-baru ini. Sudah memiliki 3 kubah yang mirip dengan yang ada di Kota Kering dan sebuah pos tentara besar dengan lebih dari 100.000 orang. Saat ini, Starclaw berada di area tersebut, membantu mengawasi Laut Utara. Akhirnya, senior Starclaw masih di level 88. Tidak mudah bagi seseorang setingkat dia untuk maju ke wilayahku. Cara selesai melaporkan data dari wilayahnya, membantu mengkomunikasikan kepada Minos mengenai status tunggangannya. Minos tersenyum pahit saat mendengarnya, merasakan bahwa Starclaw memintanya untuk kembali ke inti kekaisaran. Tapi ini bukan waktunya untuk itu.
Kaisar Stuart memiliki skema ketat untuk mempertahankan para ahlinya di seluruh negara bagian dan memberi mereka kesempatan berkultivasi. Starclaw hanya bisa meninggalkan posisinya untuk memasuki pengasingan ketika seseorang di ibu kota atau kerajaan tata ruang naik ke level 88, jadi sampai saat itu tiba. Dia harus melakukan pekerjaannya di area akhir. Setelah Kara menyelesaikan pidatonya, Minos melihat Black Walker, pemimpin area Wafes, berdiri. Black, level 69. Kemudian memberikan laporan singkatnya, berbicara tentang hasil baik dari kerajaan ombak sebelumnya, seperti Pulau Batu, yang telah memberikan hasil luar biasa dalam pembangunan lokal. Mencapai level rata-rata 55. Daerah-daerah ini juga menghasilkan sebagian besar pasokan barang-barang susunan dan pandai besi milik kekaisaran dan merupakan pilar penting bagi perkembangan negara di masa depan. Semua wilayah ini mungkin hanya dipimpin oleh kaisar dan orang suci spiritual, namun mereka menghasilkan kemajuan yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan inti kekaisaran. Dari sumber daya yang berasal dari miliaran penduduk di wilayah ini, inti kekaisaran yang kaya dapat menopang perkembangan para sage dan sein spiritual, mendekati tahap ke-10. Namun tidak hanya itu, melalui mereka, dari pajak yang dihasilkan dari konsumsi penduduk di wilayah tersebut, mereka dapat mengembangkan kerajaan kelautan. Setelah para pemimpin wilayah tersebut berbicara, Elena Nell, yang saat ini berada di level 76, perwakilan wilayah bawah laut di timur laut-laut leluhur, berdiri untuk berbicara. Yang mulia, bangkitnya dataran hitam bab 1792 negara kekaisaran 2. Yang mulia, perluasan bawah air kekaisaran telah berkembang dengan cepat dan efisien. Saat ini kami memiliki 3 kota bawah laut yang dibuat untuk manusia dan 1 kota kecil untuk hewan laut. Di antara berbagai spesies di wilayah laut kita, populasi kita telah mencapai 5 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, tapi kita sudah memiliki 100.000 hewan laut tingkat rendah yang bergabung dengan kita dalam 2 tahun terakhir. Kata Elena, menjelaskan situasi di area itu lebih detail kepada Minos dan yang lainnya di ruang tahta kekaisaran. Dalam lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak Minos kembali ke kota kering, banyak hal telah terjadi di wilayah bawah laut kekaisaran itu. Sementara tentara memperluas operasi mereka ke semua sisi, meningkatkan area pengamatan, beberapa kelompok binatang telah ditemukan jauh di selatan area tersebut. Ini bukanlah binatang laut yang kuat tetapi makhluk tingkat menengah yang hidup di tepi laut leluhur yang secara keseluruhan dianggap sebagai batas wilayah aman wilayahnya dengan Laut Utara. Setelah bertemu dengan makhluk-makhluk ini, hiu yang saat ini berada di level 86, salah satu makhluk terkuat di bawah komando Minos di wilayah itu, telah berhasil memikat beberapa anggota suku dari wilayah tersebut untuk bergabung dengan kelompok kekaisaran. Dari sana, beberapa binatang dari suku berbeda dari sekitar wilayah tersebut mulai bermigrasi ke wilayah laut kekaisaran, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk membangun kota bagi mereka. Karena merupakan hal yang baik untuk memiliki makhluk dari ras ini dalam kelompok kekaisaran. Elena dan personel lainnya yang menjaga area itu dengan terampil menggabungkan kekuatan mereka dengan kelompok binatang buas ini, mencapai jumlah saat ini. Karena penambahan monster ini, kami dapat meningkatkan kapasitas pergerakan bawah air sebanyak 10 kali lipat. Namun kami juga meningkatkan jumlah biji yang ditambang sebanyak 4 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Kata Elena sambil tersenyum saat menyajikan data luar biasa ini. Mineral-mineral ini digunakan di seluruh kekaisaran untuk mengembangkan berbagai jenis susunan, pil, dan artefak, yang telah membantu pasukan tentara dan juga dijual di kota-kota besar kekaisaran. Investasi yang dilakukan di wilayah tersebut cukup tinggi hingga saat itu. Namun baru-baru ini produksi lokal telah mencapai titik tertentu sehingga dalam waktu 3 tahun atau lebih, jumlah yang diinvestasikan di wilayah tersebut akan pulih melalui sumber daya yang diekstraksi di sana. Namun selain sumber daya tersebut, dengan banyaknya populasi yang tinggal di kota-kota bawah laut kekaisaran, negara juga telah memulihkan sebagian investasinya melalui pajak. Di daerah itu, mereka yang pindah ke sana mendapat berbagai manfaat berupa pembebasan pajak. Namun ketika mereka tinggal di sana dan tumbuh kuat di wilayah yang memiliki konsentrasi spiritual yang hampir sama dengan inti kekaisaran, orang-orang tersebut tumbuh lebih kuat dan kembali ke daratan dari waktu ke waktu untuk mengonsumsi sumber daya lokal. Di saat seperti ini, mereka menarik pajak dan membantu mengedarkan kristal yang mereka simpan dengan tinggal di daerah itu. Elena memaparkan semua data ini kepada orang-orang yang ada di aula itu, membuat beberapa orang ternganga karena terkejut mendengar data positif tersebut datang dari daerah yang waktu pengembangannya sangat sedikit. Selain itu, dengan populasi yang puluhan kali lebih kecil dibandingkan perwakilan dewan lokal manapun, kawasan ini telah menghasilkan perekonomian yang mendekati perekonomian kawasan Brown. Saat ini, level rata-rata kami berada di sekitar level 59, tapi itu akan segera meningkat. Elena mencapai bagian akhir pidatonya. Untuk pengamatan Laut Utara, kami baru saja akan mencapai perbatasan Laut Leluhur dan Laut Utara, yang mulia. Namun kami belum mengalami masalah apapun dengan jaringan pengamatan kami.
Minos mendengarnya dan menyipitkan matanya karena itu adalah salah satu informasi terpenting tentang area ini. Dia kemudian menasihati, saya ingin Anda memperlambat kemajuan jaringan observasi Anda. Fokus pada peningkatan jumlah kota bawah laut dan populasi tingkat tinggi di wilayah tersebut di tahun-tahun mendatang. Saya pikir Anda harus melihatnya. Saya ingin kita memiliki setidaknya satu pesilat setengah dewa spiritual di sana sebelum kita pindah ke Laut Utara. Beberapa orang menelan ludah mendengarnya, namun mengingat bahaya yang seharusnya ada di kawasan itu, hal ini memang diperlukan sebelum mereka berkelana ke kawasan maritim tersebut. Oke, kata Elena sebelum duduk. Daerahnya sudah memiliki sage tingkat tinggi yang mengurus observasi dan keamanan daerah tersebut. Jadi setelah perubahan shift yang direncanakan keluarga kekaisaran, tidak butuh waktu lama bagi beberapa dari mereka untuk mendekati level tersebut. Setelah dia duduk, Li berdiri, orang inti kekaisaran pertama yang maju untuk membicarakan hasil mereka. Sekarang semua orang dari wilayah terjauh dari inti kekaisaran telah mempresentasikan hasil mereka. Sudah waktunya bagi para bangsawan dengan domain di dalam wilayah yang berada di bawah pengaruh langsung dari akar spiritual kota kering. Ini adalah wilayah terpadat dan terkuat di seluruh kekaisaran tetapi juga terkaya, tempat hampir setengah dari produksi kristal bermutu tinggi terkonsentrasi. Rata-rata level wilayah ini saat ini berada pada level 59, sesuatu yang mengesankan, mengingat beberapa dekade yang lalu, wilayah ini merupakan wilayah yang berpenduduk kurang dari 300.000 jiwa. Dengan level rata-rata pada saat itu hanya level 40. Li selesai menyampaikan datanya, memperlihatkan rata-rata level 61 wilayahnya yang patut ditiru. Itu mengesankan. Salah satu anggota rombongan keluarga Brown berpikir sendiri, melihat betapa senangnya berada dekat dengan Kaisar. Li dan Allison hanyalah dua orang muda dengan talenta hitam, namun selain telah menjadi orang suci spiritual, mereka memiliki kendali atas wilayah penting di inti kekaisaran. Bahkan anggota keluarga Yale, yang juga memiliki sebidang tanah di daerah ini, mau tidak mau memandang Li dengan tatapan penuh pengakuan namun juga sedikit penyesalan. Li dan Allison hampir menjadi bawahannya saat itu. Setelah Li, bangsawan lain dari inti kekaisaran menyajikan data dari wilayah mereka. Menyoroti tingkat penambangan kristal yang baru-baru ini dicapai keluarga mereka, serta pertanian. Sebagian dari produksi pangan kekaisaran yang kaya energi spiritual masih sangat bergantung pada inti kekaisaran, jadi hasil positif apapun darinya adalah berita penting. Namun karena negara telah mereklamasi seluruh wilayah bekas dataran hitam, tidak satupun dari perbaikan ini yang cukup mengesankan untuk menjungkirbalikkan dunia. Ketika semua orang selesai berbicara, seseorang yang membantu utusan Julian berdiri untuk membicarakan hasil mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1793 negara Kekaisaran 3. Ketika bawahan Minos, mewakili kelompok yang ditinggalkan Kaisar untuk pasukan Julian, berdiri untuk berbicara, semua orang memperhatikan orang suci spiritual tingkat tinggi ini, penasaran. Banyak orang di sana sudah mengetahui bahwa Minos akhirnya menjadi anggota de facto dari kekuatan tingkat tinggi benua ilahi, Pantheon of Honor, beberapa bulan yang lalu. Mengetahui hal ini, mereka penasaran untuk mendengar bagaimana hubungan antara Minos dan organisasi ini, serta perbuatan kelompok dari benua ilahi di kerajaan Dataran Hitam ini. Orang-orang yang dipimpin oleh 3 demigod spiritual yang tiba hampir bersamaan dengan Minos di kota kering bertahun-tahun yang lalu masih berada di wilayah itu. Sehingga banyak dari mereka yang mengetahuinya sangat ingin mendengar tentang perbuatan mereka untuk pertama kalinya. Pria dari tentara Dataran Hitam itu lalu berkata, Yang Mulia, setelah berbulan-bulan pengembangan dan berbagai pekerjaan, kelompok kami telah berhasil merombak seluruh jaringan mata-mata kekaisaran. Dengan bantuan utusan Penatua Julian, kami menghubungkan pengamat keluarga Vogel kami di Lusmait dengan beberapa kontak kami di seluruh benua. Kami sekarang memiliki pengamat di hampir separuh benua, dari Kerajaan Evergreen, Kerajaan Bunga, Lusmait, dan Kerajaan Barat. Kami masih harus meningkatkan jaringan pengamat kami di beberapa negara bagian di wilayah Barat. Namun hal ini harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Bagaimanapun, kami telah berhasil terhubung dengan 2 grup anggota Pantheon of Honor di benua itu. Yang terpenting, kami sekarang terhubung dengan kantor pusat Pantheon of Honor. Kami sekarang dapat mengirimkan informasi lokal dengan penundaan hanya 3 hari ke benua itu tetapi juga menerima informasi dengan penundaan yang sama. Anak buah Julian telah membimbing staf Minos dengan sangat baik dalam 2,5 tahun ini. Tidak hanya mengembangkan jaringan kontak kekaisaran tetapi juga memungkinkan beberapa kemajuan negara dalam memenuhi tuntutan Pantheon of Honor. Pada awalnya, kelompok yang menampilkan dirinya kepada Minos di kota kering ini mengira bahwa kerajaan Dataran Hitam akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai otonomi terkait tuntutan Pantheon of Honor. Namun setelah kurang dari 3 tahun bertindak secara lokal dan melihat kemajuan lokal, bahkan demigod level 91 pun terkejut. Menurut ekspektasi awal mereka seharusnya tinggal sekitar 20 tahun di Dataran Hitam untuk membantu kelompok Minos. Namun setelah periode bertindak secara lokal,
Mereka menyimpulkan bahwa dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun, mereka sudah dapat kembali ke benua ilahi. Negara ini berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Dan tentara telah mempermudah mereka untuk berintegrasi secara lokal melalui banyak orang yang bersedia membantu mereka. Karena kemajuan menuju panteon kehormatan, Minos mulai membayangkan hari di mana dia bisa mendapatkan keuntungan dari organisasi ini. Pada saat dia kembali ke benua ilahi untuk pertemuan Pantheon of Honor, dia dapat mulai membentuk kemitraan sebelum turnamen kontinental. Pada saat itu, dia tidak lagi membutuhkan dukungan dari kelompok Julian dan faksinya. Dan dia mungkin memiliki cukup dukungan untuk menarik anggota organisasi tersebut bukan karena potensi masa depannya, tetapi karena apa yang sudah bisa dia lakukan saat itu. Jadi, mendengarkan keseluruhan cerita prajurit itu, Minos merasa senang dengan kemajuan yang terjadi. 6. Bagus sekali. Terus bekerja keras untuk menetapkan parameter yang direkomendasikan oleh staf penatua Julian. Minos berkata kepada orang itu sebelum menyelesaikan bagian pertemuan itu, saya pikir Anda harus melihatnya. Ada juga informasi mengenai kemajuan yang dibuat oleh faksi Gloria di gereja spiritual. Namun, Minos sudah mengetahui rahasia data tersebut, dan tidak semua orang di sana mengetahui ketertarikannya pada organisasi tersebut. Faksi mereka di gereja telah berkembang selama periode tersebut, namun hal tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah situasi mereka secara signifikan. Anggota faksi lama telah tumbuh lebih kuat dengan sumber daya dan peluang yang diciptakan oleh kerajaan dataran hitam, dan anggota gereja tanpa faksi telah bergabung dengan mereka. Namun peningkatan jumlah tersebut tidak mengesankan, hanya meningkat sekitar 3% dari 2,5 tahun yang lalu. Sayangnya, tidak mungkin mereka bisa berkembang lebih dari itu, karena perang dan keberadaan faksi-faksi lain di gereja merupakan hambatan besar dalam perekrutan anggota. Untungnya, Gloria berhasil membuat beberapa aliansi dengan kelompok-kelompok kecil di dalam gereja dan meningkatkan pengaruh faksinya. Untuk saat ini, faksi-faksi utama di gereja semuanya fokus pada perang. Jadi pertumbuhan Gloria belum menarik perhatian, dan mereka tidak menemui masalah berarti dalam perjalanan mereka ke sini. Bagaimanapun, setelah semua orang di sana mempresentasikan temuan mereka, Minos melanjutkan pertemuan ini, memberikan beberapa perintah, membuka peluang bagi para pemimpin ini, dan menyampaikan niatnya. Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno bisa membuka pintunya ke benua itu kapan saja. Jadi semua orang di sana harus bersiap menghadapi keberangkatan segera keluarga kekaisaran ke tempat itu setelah kerajaan itu muncul. Selain itu, dengan Emlyn yang saat ini berada di level 78. Sudah waktunya bagi Minos untuk berangkat ke benua binatang untuk mencari dukungan baru bagi kepentingannya di Laut Utara dalam beberapa tahun. Semua orang di sana sudah mengetahui bahwa Minos bermaksud untuk menyelidiki daerah itu. Meskipun beberapa dari mereka tidak mengetahui secara pasti tentang ancaman yang membuat negara terkuat di negara itu memandang ke arah itu. Karena itu, mereka semua berharap bahwa dengan kemajuan Emlyn ke level 80 dan kerajaan Tata Ruang Naga Kuno, Minos akan memulai perjalanan baru yang bisa membuatnya berada di luar negara bagian itu selama bertahun-tahun. Mereka harus memanfaatkan momen perdamaian dan kehadiran Minos secara lokal untuk terus meningkatkan kekuatan mereka dan menciptakan pilar yang lebih kuat untuk mempertahankan kekaisaran tanpa pemimpinnya yang kuat. Bagaimanapun, perang di selatan benua belum memasuki tahap di mana kita harus khawatir, tapi kita harus bersiap untuk mengakhirinya. Perang ini mungkin akan berlangsung selama beberapa dekade, namun jika Vico atau Maximilian membuat terobosan signifikan dalam rencana mereka, akhir perang akan lebih dekat dari yang kita perkirakan. Jadi ingatlah itu, bersiaplah untuk hal yang tidak terduga, kata Minos sambil mengakhiri pertemuan hari ini. Iya yang mulia, semua orang di sekitar berkata sambil bangkit dari tempat duduknya. Dengan begitu, pertemuan hari ini telah usai, namun kelompok ini masih akan bertemu lagi selama beberapa hari ke depan untuk membicarakan hal lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1794 Buronan Perang. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan Minos dengan pengikutnya. Kekaisaran terus berkembang dengan lancar, dengan lebih banyak sage spiritual baru dan hasil yang lebih baik datang dari setiap bagian negara. Di tengah perang antara wilayah barat dan selatan, rombongan dari Sista tiba di ibu kota kerajaan Dataran Hitam sore ini. Saat tiba di keadaan damai dan netral, sehubungan dengan perang di selatan benua, kelompok yang terdiri dari 3 orang, 2 demigod dan seorang sage level 85, melihat kubah pertahanan lokal. Itu merupakan tindakan defensif yang cukup maju. Salah satu penjaga sage spiritual berkomentar, mencatat seberapa jauh Minos telah berusaha mengamankan pertahanan ibu kotanya. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya kubah ini, yang bahkan bisa mengancam demigod tingkat rendah. Seiring bertambahnya kekuatan Minos, dia dapat meningkatkan level kubahnya di sekitar negaranya, sehingga meningkatkan karakteristiknya secara signifikan. Sage level 85 melihat ke tempat ini dengan mata menyipit dan kemudian mengubah penampilannya, mengubah warna rambut coklatnya menjadi hitam. Sementara kontur wajahnya cukup berubah sehingga tidak ada yang mengenalinya.
Mari kita lapor ke pintu masuk tempat ini. Dia berkata ketika para pengawalnya memperhatikan dia mengubah penampilannya. Jangan perlakukan aku seperti biasanya. Panggil saja aku Tuan Muda mulai sekarang. Selain itu, hindari berbicara secara pribadi meskipun asal-usul kita. Kami akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu selama perang masih berlangsung. Jadi saya ingin sebisa mungkin menghindari kekuatan lokal atau bahkan musuh kami di luar negara bagian ini mengetahui dari mana kami berasal. Tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan perang ini, atau kapan perang ini akan terjadi, jadi mari kita berhati-hati. Oke. Batuk, Tuan Muda. Kedua pria itu, yang satu berlevel 93 dan yang lainnya berlevel 94 berkata secara bersamaan, mengetahui bahwa yang terbaik adalah menghindari bahaya yang tidak perlu. Mereka berasal dari Sista, jadi berada dalam keadaan yang dilindungi oleh Maximilian bisa menimbulkan komplikasi bagi mereka. Tapi selama mereka tidak bertindak secara lokal terhadap Minos, mereka yakin tidak akan menimbulkan masalah. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa benar kata-kata Maximilian ketika dia mengatakan bahwa dia akan melindungi dataran hitam para demigod. Namun, bahkan jika kata-kata itu 100% benar, selama mereka tidak bertindak melawan keadaan tersebut, situasinya tidak akan menjadi masalah. Sejauh yang mereka tahu, sudah ada para demigod yang melewati dataran hitam, melarikan diri dari wilayah paling selatan benua itu. Bukan menjadi yang pertama, mereka tentu tidak mengambil risiko terbesar di sana. Dengan pemikiran tersebut, kelompok mereka dengan cepat bergerak, menurunkan ketinggian hingga mereka mendarat di salah satu kota satelit ibu kota kekaisaran. Setelah itu, mereka segera memperoleh dokumen baru, mendaftar sebagai imigran. Selama beberapa tahun terakhir sejak awal perang, kekaisaran sangat menerima orang-orang berkuasa yang memasuki wilayahnya. Orang-orang berkuasa memang bisa mendatangkan masalah. Namun mereka juga punya banyak potensi mendatangkan kekayaan dan meningkatkan kecepatan kemajuan penduduk setempat. Saya pikir Anda harus melihatnya oleh karena itu. Siapapun di atas level 70 yang tertarik untuk bergabung dengan kekaisaran akan merasa sangat mudah untuk melakukannya saat ini. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan dengan mudah mendapatkan akses ke kota-kota terbesar, kota-kota yang dilindungi seperti ibu kota. Dan mereka juga tidak akan memiliki akses terhadap perluasan wilayah laut di negara tersebut. Namun mereka dapat dengan mudah memperoleh hak-hak sosial yang memungkinkan mereka membuka rekening di Bank of the Black Lion. Membeli properti di kota-kota yang lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota besar, dan banyak lagi. Seorang pedagang akan dengan mudah mendapatkan izin untuk mulai beroperasi secara lokal, membangun tokonya, dan memiliki berbagai peluang yang bisa mereka gunakan. Ini berlaku untuk semua jenis profesional tingkat tinggi, sehingga ketiganya dengan mudah mendapatkan identifikasi saat melewati kota satelit itu. Saat mencari tempat tinggal di bagian dataran hitam ini karena mereka tidak dapat mengakses ibu kota untuk saat ini. Ketiganya sedang berjalan di sepanjang jalan utama ketika mereka tiba-tiba melihat kerumunan orang di dekat alun-alun. Melihat itu, pemuda level 85 itu berkata kepada kedua pengawalnya. Tetap di sini, aku ingin melihat apa itu. Dia kemudian bergerak, mengatasi banyaknya orang yang berkerumun di sana hingga dia mencapai posisi di mana dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Di tempat di luar pelabuhan lubang cacing itu, beberapa orang, tentara, warga biasa, dan turis sedang menyaksikan pemandangan itu sementara seorang wanita muda cantik berambut merah berdiri di kejauhan di salah satu platform di area tersebut. Melihat rambut merah dan mata coklat Sarah, pria level 85 ini bertanya pada seseorang di sisinya. Apakah kerumunan ini ada di akunnya? Dia menyadari bahwa ada beberapa kultivator tingkat tinggi di samping kaisar spiritual muda itu. Namun dilihat dari posisi mereka, mereka hanyalah pengawal, sedangkan dia adalah orang penting dalam kelompok. Apakah kamu tidak mengenalnya? Seorang suci spiritual tingkat rendah bertanya tanpa memandang pria ini, membayangkan bahwa orang ini adalah pria lain yang melarikan diri dari perang. Itu Putri Sarah, putri sulung yang mulia. Dia baru saja kembali dari perjalanan dan kembali ke ibu kota. Anda beruntung bisa sampai di sini sekarang, teman. Haha, melihatnya tidaklah mudah. Apakah itu? Orang dari Sista itu bertanya dengan suara rendah, tersenyum sambil menatap wanita muda itu. Sementara itu, Sarah mengabaikan banyak mata yang mengawasinya dan segera mengikuti kelompoknya ke sekitar kubah pertahanan kota kering, tidak tinggal lama di sana. Saat dia kembali ke sisi pengawalnya, pemuda itu memasang ekspresi penasaran di wajahnya, terkesan namun juga tidak yakin akan janji tertentu yang dibuat oleh Minos. Siapa itu? Salah satu dari dua penjaga itu bertanya. Sarah Stuart, sang putri. Sepertinya dia punya banyak penggemar lokal. Dia bergumam, itu wajar saja. Dia adalah putri monster. Demigod terkuat berkomentar, mengakui kekuatan Minos. Minos tidak meninggalkan pedalaman kota kering selama lebih dari 3 tahun. Sangat sedikit orang yang mengetahui levelnya saat ini. Namun semua orang di benua ini sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang sage spiritual,
salah satu orang termuda yang mencapai tahap tersebut sepanjang sejarah dunia spiritual. Karena banyaknya prestasi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah seorang anak ajaib, bahkan dibandingkan dengan yang paling berbakat dan berkuasa di dunia. Tapi meskipun kemajuannya sangat mengesankan, aku tidak tahu apakah janji kaisar akan terpenuhi pada saat turnamen kontinental. Dia hanyalah kaisar spiritual. Akankah dia mampu memanipulasi ruang seperti yang dijanjikan Minos yang mulia? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1795 anggota baru keluarga kekaisaran. 2,5 tahun berlalu, melahirkan anggota baru keluarga Stuart ke dunia. Setelah masa damai yang panjang di wilayah utara benua tengah, berkah baru menimpa negara ini melalui keluarga kekaisaran. Setelah Minos naik ke level 82, hampir pada saat yang sama Gloria mencapai level 81, putri kedua kerajaan Dataran Hitam. Putri Minos dan Isabella lahir. Saat ini, Lily Stuart kecil telah menyelesaikan tahun pertama kehidupannya dan sudah bisa berjalan dan berbicara beberapa patah kata. Di usianya yang sekarang, ia sudah mengikuti kelahiran saudara kembarnya beberapa hari yang lalu ketika Ruth akhirnya melahirkan anak pertamanya. Anak laki-laki yang dia dan Minos beri nama Rowan Stuart, sedangkan anak perempuan diberi nama Holly Stuart. Keduanya masih bayi baru lahir dan tidak tahu di mana mereka dilahirkan dan saat ini hanya tidur, menyusu, buang air kecil, dan buang air kecil. Beruntung Minos, Ruth, dan Isabella mendapat banyak bantuan dari keluarga besar mereka. Di istana kekaisaran Dataran Hitam, suara dan bau bayi mencapai hampir setiap sudut kediaman keluarga kekaisaran. Tempat yang dulunya merupakan tempat terjadinya hal-hal kotor dan suara-suara yang tidak boleh didengar oleh anak-anak kecil kini telah menjadi rumah bagi 3 anak baru. Sarah dan Kendrick tidak lagi menghabiskan banyak waktu di rumah, namun dengan kelahiran saudara baru mereka berdua lebih sering berada di sana, membantu menjaga rumah tetap penuh. Ada juga Angelica, Patience, Oswald, orang tua Ruth, ibu Isabella, Maisie, dan beberapa wanita yang dekat dengan petinggi keluarga kekaisaran. Saat ini, mereka semua berkumpul di ruang tamu besar kediaman ini sementara Ruth sedang menyusui Holly, dan Rowan berada di pelukan Maisie, memainkan payudara neneknya. Holly memiliki rambut coklat seperti milik ayahnya, tetapi matanya hitam seperti mata Ruth. Kulitnya putih, tapi kegemukannya membuatnya tampak agak gemuk. Rowan cukup berbeda dengan adiknya, memiliki tubuh yang jauh lebih ramping, rambut hitam, dan mata coklat, namun hidung yang terlihat seperti replika Minos, dalam versi yang lebih kecil tentunya. Sementara itu, Lily kecil sendirian di sebuah area kecil berpagar, di mana beberapa mainannya berada di sekitarnya, tempat dia berjalan dan terkadang merangkak. Lily tampaknya mewarisi semua penampilan ayahnya dan tidak terlalu mirip Isabella, kecuali sebagai seorang perempuan. Tapi rambut dan matanya mirip Minos, dan beberapa kontur wajahnya lebih mirip miliknya daripada Isabella. Dia tampak seperti Minos versi perempuan kecil. Ayah, Lily berkata ketika dia melihat lelaki tuanya duduk di kursi berlengan di sebelahnya. Mengangkat tangan kecilnya untuk masuk ke dalam pelukannya. Minos dengan cepat mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya, mengusapkan salah satu tangannya ke kepala kecil gadis ini. Ah, keluarganya semakin besar, komentar Ivy sambil melihat sekeliling. Merasa sangat gembira dengan keluarga Stuart, saya pikir Anda harus melihatnya. Maisie setuju dengan temannya ketika dia mengayunkan Rowan kecil, berdiri di samping Angelica dan Ibu Ruth. Keduanya memandangi si kecil dalam pelukannya. Kendrick sedang memperhatikan saudara-saudaranya di samping pacarnya, seorang wanita muda dari daerah Vogel, yang dia kenal selama beberapa bulan terakhir setelah mencapai level 50. Kendrick, apakah kamu tidak bahagia? Ayahmu membesarkan sebuah keluarga besar. Pemuda pirang itu, level 55, berkomentar di telinga salah satu pacarnya, merasa ingin menggendong anaknya sendiri. Kendrick tersenyum pahit mendengar ini, mengetahui bahwa anak berusia 17 tahun ini memikirkan sesuatu yang berbeda, meskipun membicarakan tentang Minos dan anggota keluarga lainnya. Kendrick tidak bodoh, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa mereka juga bisa memiliki keluarga besar. Ya, aku senang, gumamnya namun tidak tertarik memiliki anak dalam jangka pendek. Dia masih terlalu muda dan memiliki banyak hal yang ingin dia lakukan sebelum memiliki anak. Di sudut lain ruangan itu, Sarah, masih seorang wanita muda murni namun sudah berada di level 69. Kurang lebih berpikiran sama seperti kakaknya. Dia ingin memiliki anak di masa depan untuk berkontribusi pada keluarga. Namun, dalam jangka pendek, yang ada dalam pikirannya hanyalah menjadi lebih kuat dan akhirnya mendapatkan cukup kebebasan untuk mendapatkan lebih banyak kebebasan. Sebelum membesarkan keluarganya sendiri, dia ingin keluar dari bawah naungan ayahnya dan akhirnya menjelajahi wilayah utara benua tengah tanpa banyak batasan pada dirinya. Sedangkan yang paling bahagia di sana setelah 2 ibu baru keluarga ini adalah Oswald yang melihat masa depan keluarganya di sana. Bagi orang seperti dia yang hanya memiliki 2 anak perempuan, melihat Minos mencapai keturunan kelima adalah hal yang luar biasa bagi pria ini.
Banyaknya ahli waris berarti peluang yang lebih besar bagi keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya dari waktu ke waktu, sesuatu yang sangat penting bagi organisasi manapun di dunia ini. Pada saat yang sama, mengingat sulitnya menciptakan keluarga dengan banyak keturunan langsung dari orang yang sama, kelima anak ini merupakan tanda dari surga betapa diberkatinya Minos. Karena itu, beberapa orang di sana merasa seolah-olah dia akan mengalahkan segala rintangan yang ada di hadapannya. Tidak peduli betapa tidak menguntungkannya mereka. Abi dan Gloria memperhatikan anak-anak ini sambil tersenyum puas. Bahagia karena Ruth dan Isabella akhirnya bergabung dengan mereka sebagai ibu dari anak-anak Minos. Namun di tengah momen kekeluargaan ini, dengan para wanita di area tersebut yang banyak mengobrol. Tiba-tiba, seorang pria level 89, salah satu dari 4 sage terkuat di Kekaisaran, muncul di pintu masuk kediaman itu, menarik perhatian Minos. Yang mulia, saya membawa berita penting. Bibrida yang datang dari benua ilahi bertahun-tahun lalu di samping Minos mengatakan hal itu dalam komunikasi mentalnya dengan pemimpinnya. Apa itu? Minos bertanya sambil terus menggendong Lily tanpa mengganggu berbagai orang yang mengobrol dan tertawa di ruangan itu. Distorsi spasial tingkat tinggi baru saja dilaporkan terjadi di Timur Tengah Flaming Empire. Pria itu berkomunikasi dengan nada cemas. Sepertinya portal menuju kerajaan tata ruang naga kuno sedang terbuka, Yang Mulia. Dalam 1 atau 2 tahun. Portal tersebut akan cukup stabil bagi kelompok untuk melewatinya dan memasuki tempat perlindungan yang hilang ini. Oh, mata Minos melebar secara signifikan ketika dia akhirnya melihat tanda untuk meninggalkan kota kering setelah bertahun-tahun tidak meninggalkan area yang dilindungi oleh kubah pertahanan lokal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1796 bersiap memasuki kerajaan luar angkasa baru. Setelah menerima informasi penting ini, Minos tersenyum puas. Baiklah, saya ingin Anda mengamati dengan cermat area yang dimaksud. Saya akan pergi segera setelah portalnya stabil. Oke, sage berpangkat tinggi itu berangkat setelah mendengar perintah itu, meninggalkan kediaman kekaisaran menuju Flaming Empire. Minos, sementara itu, melihat orang-orangnya dan mengumumkan. Tanda-tanda pembukaan kerajaan tata ruang naga kuno baru saja muncul di kerajaan Flaming. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Dalam 2 tahun, saya akan menjelajahi wilayah ini bersama istri saya. Semua orang di ruang tamu besar itu mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya, mengesampingkan fokus mereka pada anggota baru keluarga Stuart untuk memikirkan peluang yang akan datang ini. Kerajaan tata ruang naga kuno adalah tempat yang sangat berharga di mana banyak ahli telah meninggal selama jutaan tahun terakhir, meninggalkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, bahkan setelah sekian lama naga dari benua binatang kehilangan ruang itu, banyak kekayaannya yang masih tersedia untuk dikumpulkan. Naga adalah makhluk luar biasa dengan tubuh yang sangat berharga, bangkai yang dapat bertahan lebih lama dibandingkan makhluk lain di dunia ini, dan masih banyak lagi. Salah satu kebiasaan naga adalah mengumpulkan kekayaan, begitu banyak barang berharga yang masih tersedia di tempat yang pernah menjadi rumah rahasia para naga di benua seperti itu. Semua orang di sana tahu betapa pentingnya kesempatan memasuki tempat ini bagi keluarga dan negara ini. Baru saja, Ruth adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu, sedikit tidak senang, karena dia baru saja melahirkan. Dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun, kekuatannya akan pulih sepenuhnya dan bahkan memiliki cukup waktu untuk menjadi lebih kuat. Namun anak-anaknya masih kecil pada saat keluarga Stuart memasuki wilayah tersebut. Minos mengerti apa yang ada dalam pikiran istrinya dan berkata, peristiwa ini mungkin tidak terjadi untuk kedua kalinya dalam hidup kita dan berlangsung kurang dari setahun. Jadi sebaiknya kamu mempertimbangkan keputusan ini dengan tenang, Ruth. Jika kita semua masuk bersama-sama kita bisa mendapat banyak keuntungan, tapi bahkan aku hanya bisa mengirimmu ke kerajaan tata ruang setelah kita berada di luar rumah kuno para naga. Tidak mungkin berpindah dari satu alam tata ruang ke alam tata ruang lainnya dari dalam salah satu wilayah ruang angkasa ini. Itu melanggar aturan luar angkasa yang diketahui Minos, dan bahkan dewa pun tidak bisa melakukan perjalanan seperti itu dengan mudah. Baginya, bergantung pada lingkaran kerajaan tata ruang untuk mencapai tempat seperti itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Jadi begitu mereka memasuki rumah kuno para naga, Ruth dan Isabella hanya akan bisa melihat anak-anak mereka setelah dia meninggalkan tempat itu, bahkan jika mereka mencapai tujuan mereka sebelum dia melakukannya. Isabella mulai memikirkannya bersama Ruth, membayangkan akan sulit meninggalkan gadis kecilnya dalam waktu sesingkat itu. Namun jika itu hanya berlangsung selama 1 tahun, dia ingin mencobanya setidaknya, karena putrinya akan dapat memahami ketidakhadiran ibunya pada saat itu, dan 1 tahun berlalu dengan sangat cepat. Dengan semua nenek dari anak-anak ini bersedia merawat mereka di kerajaan tata ruang, baik Ruth maupun Isabella dapat yakin akan keselamatan ketiga anak ini. Namun kerajaan tata ruang naga kuno mempunyai bahaya tersendiri, dan Minos tidak ingin ada orang yang terganggu dalam kelompoknya. Saya pikir Anda harus melihatnya namun jangan merasa terpaksa untuk pergi bersama kami.
Jika kamu tidak ingin pergi, Abi, Gloria, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk mengambilkan sesuatu untukmu. Tempat itu cukup berbahaya bagi para sage spiritual, jadi jika Anda tidak berkomitmen 100%, tinggallah bersama anak-anak kami di Kerajaan Tata Ruang. Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno tidak memiliki batasan budidaya bagi mereka yang ingin memasukinya. Bahkan demigod level 99 pun bisa memasukinya. Namun, orang-orang pada level itu tidak begitu tertarik dengan peluang seperti itu, karena mereka hanya mendapat sedikit keuntungan di tempat seperti itu. Untuk seseorang dengan level 99, hanya sedikit hal yang patut mereka perhatikan di dunia ini. Di antara mereka, hanya senjata seperti milik Maximilian atau obat ilahi yang dapat menggerakkan mereka. Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno telah membuka portal di sekitar dunia spiritual begitu lama sehingga para ahli terkemuka di dunia sudah mengetahui bahwa tidak ada obat dengan kualitas seperti itu yang tumbuh di sana. Sedangkan untuk senjata, orang yang lebih lemah bisa mendapatkan perlengkapan yang bagus tanpa memerlukan kehadiran ahli tingkat atas. Wajar jika orang-orang dengan level seperti itu mengirim anak-anak, murid, atau bahkan bawahannya untuk mencari sesuatu yang tidak hanya untuk diri mereka sendiri. Meskipun yang terkuat tidak akan memasuki tempat seperti itu, orang-orang berlevel tinggi, seperti demigod berlevel rendah dan terkadang sedikit lebih kuat dari itu, bisa memasukinya. Tidak semua orang berusaha menghalangi atau menganiaya kelompok yang lebih lemah. Namun, perselisihan mengenai sumber daya bisa terjadi di mana saja seperti itu. Pada saat yang sama, di dalam kerajaan tata ruang, terdapat bahaya selain perselisihan di antara mereka yang memasukinya. Oleh karena itu, ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Dan Minos ingin semua orang yang pergi bersamanya berkomitmen 100% hanya untuk mengatasi tantangan di tempat itu. Orang-orang di sana memandang ke arah Ruth dan Isabella dan melihat kedua wanita itu tetap diam, jelas sedang berpikir keras tentang hal itu, kata Isabella. Saya akan berlatih keras selama beberapa bulan ke depan dan mencoba mencapai level 81. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan sehari sebelum kelompok keluarga berangkat. Ruth setuju dengan saudara perempuan haremnya. Saya juga. Untuk saat ini, saya akan berusaha memulihkan dan merawat anak-anak kami. Jika saya naik ke level 81 sebelum keberangkatan Anda, saya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Anda. Meski begitu, momen keluarga ini akan segera berakhir. Dan sebagian besar orang di sana akan berangkat ke kerajaan tata ruang, di mana mereka bisa mengasingkan diri sampai mereka mendapat kabar lebih lanjut tentang kesempatan ini. Namun beberapa anggota keluarga, seperti Kendrick dan Sarah, tetap tinggal. Karena mereka tidak akan memasuki tempat tersebut dan mungkin akan terpaksa tinggal di kerajaan tata ruang selama setahun. Minos bisa tinggal di sana. Dalam hal ini, mereka berdua ingin menikmati kebebasan di kota kering untuk melanjutkan urusan mereka. Minos juga tetap tinggal karena dia harus mengontrol keluar masuknya orang-orang di kerajaan istimewanya. Tapi juga karena dia bisa menggunakan tulang-tulang di tempat itu bahkan saat berada di kotanya. Namun, dia sudah berencana untuk melakukan pengasingan kecil-kecilan di tempat itu pada periode mendatang, seperti yang dia lakukan beberapa tahun terakhir. Memadukan momen kultivasi dalam pengasingan dan momen ketika dia akan tinggal di kota untuk mengurus perkembangannya. Kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1797 rencana. Setelah kembali ke kantornya di bagian resmi Istana Kekaisaran, Minos menerima surat dari salah satu orang di bawah komando staf Julian. Minos, peramal kami, telah memberitahu kami bahwa pintu masuk ke kerajaan tata ruang naga kuno akan segera terbuka di bawah pengaruhmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kekayaan kekuatan Anda. Masuki tempat ini dan pergi ke. Minos membaca seluruh isi surat itu, membaca banyak rekomendasi Julian tetapi juga mencatat keuntungan menjadi anggota kekuatan puncak di dunia ini. Bersamaan dengan saran Julian, ada peta bagian dari kerajaan tata ruang naga kuno. Sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang Pantheon of Honor setelah beberapa generasi anggotanya melewati tempat seperti itu. Tidak ada peta seluruh wilayah kerajaan tata ruang itu, tapi cukup untuk membuat seseorang tidak kebingungan saat tiba di sana. Di saat yang sama, terdapat beberapa indikasi tempat-tempat berbahaya bagi orang-orang dengan kemampuan tempur Minos, tempat-tempat yang harus dia hindari. Tetapi juga area-area yang menarik untuk dilewati oleh dia dan orang-orangnya. Terkadang peluang-peluang tertentu diperuntukkan bagi mereka yang pertama kali meraihnya, namun peluang lainnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kompatibel. Area yang sudah dipetakan bukan berarti semua yang ada di dalamnya telah diambil alih oleh generasi ahli sebelum kelompok Minos. Cincin spasial juga memiliki tempat penyimpanan yang terbatas, dan terkadang seseorang tidak dapat membawa semua kekayaan yang mereka bisa. Selain itu, mungkin ada mayat mantan ahli yang memasuki kerajaan tata ruang dan meninggal di sana, di mana cincin spasial dengan sumber daya yang relevan dapat ditemukan. Mengetahui hal tersebut, Minos tentu saja senang menerima bantuan dari Julian ini. Dia melihat peta itu dan segera menyimpannya di lingkaran spasialnya,
ingin menyelesaikan beberapa masalah dengan cepat dan kembali fokus pada budidayanya. Namun dia segera menulis sesuatu untuk dikirimkan kepada Julian, berterima kasih padanya tetapi juga membicarakan beberapa rencananya. 3 hari setelah Minos menerima surat Julian, demigod level 97 ini menerima balasan dari Kaisar Stuart muda. Elder Julian, terima kasih atas petanya dan saran sebelumnya. Saya bermaksud untuk segera memasuki kerajaan tata ruang naga kuno. Informasi ini dapat sangat membantu saya. Bagaimanapun, aku tidak akan berkomunikasi dengan seluruh kuil untuk beberapa waktu karena pengasinganku sebelum membuka portal kerajaan tata ruang ini. Aku berharap sudah dekat dengan kemajuan saat aku memasuki wilayah ini, jadi kamu tidak perlu berpikir aneh jika pergi tanpa kabar dariku untuk sementara waktu. Namun, aku berniat meninggalkan benua tengah dalam perjalanan ke benua binatang setelah aku meninggalkan kerajaan tata ruang naga kuno. Julian membaca surat Minos, menyukai apa yang dirinci pemuda ini dalam dokumen itu. Tidak seperti banyak orang di benua tengah, pria ini tahu bahwa Minos saat ini berada di level 82. Dan juga dengan waktu yang tersisa sebelum pembukaan penuh kerajaan tata ruang dan waktu bertahannya, pemuda seperti itu bisa saja berada di level 83, pada akhirnya. Itu adalah kecepatan kultivasi yang luar biasa. Dia masih merasa merinding memikirkan di mana Minos akan mencapai saat turnamen kontinental. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Minos di benua binatang, tapi itu bukanlah langkah yang buruk. Menjauh dari benua tengah yang kacau untuk sementara bisa menjadi hal yang luar biasa. Selain itu, di negeri para binatang, Kaisar Stuart dapat menemukan tantangan baru, yang tidak ia temui di tanah kelahirannya. Di benua tengah, orang sudah tahu betul betapa kuatnya Minos. Jadi entah lawan dengan level pertarungan yang sama tidak menantangnya, atau musuhnya terlalu kuat untuknya. Dengan kata lain, Minos praktis tidak memiliki lawan untuk melakukan pertarungan yang adil dan kompetitif di negerinya. Saya pikir Anda harus melihatnya tapi di tempat di mana dia hanyalah orang asing. Seperti benua binatang, dia bisa menghadapi lawan yang lebih adil tanpa menghadapi banyak bahaya diserang oleh demigod yang kuat. Oleh karena itu, Julian tentu saja menyukai apa yang dia baca dalam pesan Minos. Dia baik-baik saja, anak itu tidak buruk sama sekali dalam rencananya. Gumam Julian sambil menghancurkan pesan Minos, menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Yang lain tidak perlu tahu tentang rencana harapan fraksinya. Sementara itu, di kota kering. Beberapa hari telah berlalu sejak berita pembukaan kerajaan tata ruang naga kuno sampai ke ibu kota kekaisaran. Banyak anggota penting keluarga Stuart kini mengasingkan diri, bersiap untuk keberangkatan Minos ke tempat itu. Ketika tiba waktunya untuk pergi, hanya personel non-esensial dan beberapa nenek dari anak-anak Minos yang akan tetap berada di kerajaan tata ruang. Pada saat yang sama, negara terkuat akan berjaga di sekitar kekaisaran. Itulah sebabnya banyak spesialis terkuat berada di sekitar kerajaan tata ruang untuk berlatih dan berkultivasi, mencoba meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Sarah melakukan kebalikan dari orang-orang tersebut, menjelajahi kota kering sambil bersenang-senang. Masa kebebasannya mungkin akan berakhir ketika ayahnya pergi ke kerajaan tata ruang naga kuno, dan dia hanya akan mempunyai kesempatan untuk pergi lagi setelah waktu itu. Saat dia menuju ke salah satu toko yang paling sering dia kunjungi di pusat kota, Sarah merencanakan langkah selanjutnya. Aku mungkin akan mendapatkan kebebasan setelah aku menjadi orang suci. Tapi tidak sebelum ayahku pergi ke benua binatang. Lalu aku akan mencoba mencapai level 70 pada saat dia berangkat ke tanah Bibi Emlyn. Dia mengepalkan tangannya. Saat aku menjadi orang suci, aku akan meminta ayahku untuk meninggalkanku di dataran hitam selama perjalanannya menuju suku rubah ekor 9. Dia tersenyum. Membayangkan bahwa dia akhirnya akan berhasil dalam usahanya untuk tetap tinggal di kekaisaran selama ketidakhadiran orang tuanya. Jika dia menerimanya, dia mungkin akan mencoba mempersulitku dengan memberiku berbagai tanggung jawab. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak bisa meninggalkan kerajaan tata ruang selama bertahun-tahun. Saat dia memikirkan hal ini, dia memasuki sebuah toko seni di kota kering. Tempat seorang pelukis dan pematung yang sedang naik daun menjual jasanya secara lokal. Orang ini tidak hanya menjual lukisan dan patung yang dapat sangat membantu para kultivator yang lebih lemah menjadi lebih kuat melalui mempelajarinya. Namun dia juga menawarkan keahliannya melukis potret bagi orang-orang yang tertarik untuk memiliki gambar diri mereka sendiri. Sarah baru-baru ini menyewa jasa ahli ini dan datang seminggu sekali ke tempat ini untuk menjadi model baginya. Saat dia memasuki toko kecil sage spiritual ini, dia bertemu dengan pelukis dan pematung itu, seorang pria tampan di level 86 dengan rambut hitam panjang. Yang mulia, selamat datang kembali. Apakah kita akan melanjutkan? Dia memandangnya dan menunjukkan jalan ke studionya. Sarah tersenyum padanya, ingin sekali melanjutkan pekerjaannya dan menerima potretnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1798 rencana Sarah dan Kendrick.
Setelah beberapa minggu, Sarah akhirnya kembali ke toko pematung dan pelukis itu untuk mengambil fotonya. Sesampainya di tempat itu, dia mengabaikan karya seni di bagian komersial toko dan segera berada di studio pria itu. Spray abu-abu menutupi beberapa lukisan di sana, sementara beberapa patung yang belum selesai juga tergeletak di pinggiran area kerja tersebut. Tepat di sebelah salah satu patung ini adalah sage spiritual level 86 yang membentuknya. Sarah memperhatikannya melakukan itu dan berhenti di pintu masuk studio itu, tidak berkata apapun agar tidak mengganggu pekerjaan pakar ini. Namun lukisannya sudah siap dan menunggunya, terbuka di sudut ruangan. Dia melihatnya dan tersenyum, menyadari betapa realistisnya lukisan itu, memperlihatkan kontur wajah yang hampir 100% mirip dengan apa yang dia lihat di cermin. Menakjubkan, dia benar-benar bisa melakukan pekerjaan luar biasa. Bahkan gaunnya pun sempurna seolah itu bukan lukisan melainkan pantulan di permukaan cermin. Dia melihatnya, menyadari kualitas seorang profesional level 86. Lalu suara ahli itu sampai ke telinga Sarah. Yang mulia, apakah Anda menyukai pekerjaan saya? Senior Noah, ini sempurna. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia menatapnya dengan rasa terima kasih. Jangan katakan apa-apa, ambil saja dan letakkan di tempat yang bisa dilihat orang lain. Sayang sekali jika lukisan indah seperti itu berakhir tersembunyi di kamar tidur. Dia berkomentar sambil melihat si rambut merah ini sambil tersenyum. Sarah tidak tahu apakah itu pujian atas kecantikannya atau pada karya seni dalam lukisan itu. Apapun yang terjadi, dia tersenyum dan menjawab, "Iya, aku berniat menaruhnya di ruang tamu rumahku. Nanti kalau aku berangkat, saudara dan orang tuaku masih bisa menemuiku setiap hari." Oh, kedengarannya tempat yang bagus untuk meninggalkan lukisan itu. Apakah Anda berniat meninggalkan kota kering, Yang Mulia? Dia memandangnya dengan penuh minat, menyadari bahwa dia tidak berbeda dari banyak anggota keluarga berdaulat di seluruh benua. Pangeran dan putri secara alami memiliki kelebihan besar, tetapi mereka juga memiliki banyak keterbatasan. Mereka hampir tidak memiliki kebebasan sejak masa kanak-kanak, dan siapapun yang mendekati mereka selalu memiliki kepentingan yang tidak jelas. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memiliki impian yang sama untuk suatu hari nanti menjadi cukup kuat untuk meninggalkan sayap orang tuanya dan menjelajahi dunia ini tanpa batasan, kata Sarah. Ya, suatu hari nanti aku akan memiliki keluarga, suami, dan anak-anakku jika semuanya berjalan baik, haha. Tapi sebelum itu, aku ingin mengetahui benua kita dan dunia spiritual lainnya. Perang di selatan tidak akan berlangsung selamanya, dan pada akhirnya, akan ada kedamaian bagi orang-orang seperti saya untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui wilayah ini. Noah mendengarnya dan tersenyum, melihat wanita muda ini hanya ingin bersenang-senang melakukan sedikit pariwisata. Mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak akan menghargainya seperti orang-orang yang mengenalnya. Aku harap rencanamu berhasil, tapi apakah Yang Mulia akan mengizinkannya? Dia berkomentar. Tidak mengetahui bagaimana sikap Minos terhadap anak-anaknya tetapi menyadari bahwa banyak penguasa yang tegas dalam mendisiplinkan keturunannya. Saya tidak tahu apakah, dalam jangka pendek, saya bisa mendapatkan kebebasan untuk melanjutkan rencana ini. Tapi setelah turnamen kontinental, segalanya bisa berubah. Jadi saya yakin dia tidak akan menghentikan saya. Dia berkata dengan percaya diri. Turnamen kontinental, ya? Dia menyipitkan matanya. Maukah Anda mengamati kompetisinya, Yang Mulia? Apakah Yang Mulia akan berkompetisi? Sarah tidak mengatakan apapun secara spesifik kepada Noah, sambil tersenyum padanya. Kalau ikut turnamen pasti kaget, haha. Karena itu, Sarah pergi setelah Noah menolak pembayarannya, sementara pria ini terus memperhatikan tempat dia pergi. Tertarik dengan kata-kata wanita ini, saya pikir Anda harus melihatnya. Dia tersenyum, menutup matanya dan bertanya-tanya apa maksud kata-kata sang putri. Jadi dia percaya diri, ya? Dia pikir, di mana kamu akan berada pada saat turnamen kontinental, Sarah? Akankah kamu berkompetisi jika kamu belum menjadi seorang sage? Sementara Sarah menikmati waktu luangnya. Kendrick menggunakan kebebasan sementaranya untuk melakukan hal-hal yang sangat berbeda dari saudara perempuannya. Pemuda ini adalah pewaris dataran hitam, dan pada tahap ke-6, kebebasannya jauh lebih rendah daripada kebebasan Sarah. Jadi ketika dia tidak sedang berlatih atau menyelesaikan tanggung jawab ahli warisnya, Kendrick menghabiskan hampir seluruh sisa waktunya bersama teman-teman perempuannya. Dia hanya punya satu pacar, yang merupakan anggota keluarga utama di daerah Vogel. Tapi dia punya beberapa teman perempuan yang kadang-kadang bersenang-senang dengannya. Di antara mereka ada salah satu gurunya, Naomi Banks, seorang wanita cantik level 76 yang telah menyerah pada pesona pria di bawah 18 tahun. Pada sore hari ini, setelah menyelesaikan salah satu pelajarannya dengan murid istimewanya, Naomi tidak dapat menahan desakan Kendrick dan melakukan hal yang tidak ia banggakan namun telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir. Ketika dia selesai bersenang-senang dengan pemuda ini, dia melepaskannya, tidak sedikit pun lelah mengingat perbedaan level antara dia dan dia.
Namun, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Karena meskipun lebih lemah darinya, Kendrick tahu bagaimana menyenangkan seorang wanita. Kendrick, sebaliknya, meski sangat senang, namun kelelahan, napasnya berat, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Profesor Banks, saya suka kelas bersama Anda, haha. Ucapnya di tengah napasnya yang gelisah. Yang mulia, Anda tidak boleh mengatakan itu. Jika ibu Anda mengetahui apa yang kami lakukan, dia akan membunuh saya. Dia berkata dekat ke telinga pemuda ini, membuatnya tertawa. Tidak mungkin, ibuku sedang mengasingkan diri saat ini. Tidak mungkin dia menyadari apapun. Tetap saja, ibumu sangat membela ayahmu, dan aku yakin dia juga akan melakukan hal yang sama jika dia mengetahui perbuatanmu, yang mulia. Jadi hati-hatilah bukan hanya terhadapku. Aku akan mengingatnya. Tapi untuk saat ini, jangan khawatir. Ayahku selalu bersenang-senang dengan teman-teman perempuannya. Aku ragu ibuku akan memilihku karena hal itu. Dia membalikkan badannya dan memijat pinggang ramping Naomi. Dia tersenyum melihat sikapnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ayahmu akan segera pergi. Aku akan mengasingkan diri saat dia berangkat ke Flaming Empire. Lalu aku berniat melanjutkan studi dan pelatihanku di sini, di kota kering sampai dia pergi. Dia punya beberapa rencana ambisius untuk saya setelah itu, jadi saya harus lebih fokus memperkuat diri saya di masa depan. Begitukah? Bisakah Anda mencapai tujuannya? Jangan tersinggung, Yang Mulia, tetapi apa yang Yang Mulia putuskan untuk Anda agak sulit untuk dicapai. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, saya yakin rencana ayah saya mungkin berubah terkait turnamen kontinental. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1799 Realitas Perang. Bulan-bulan berlalu, dan ketika Sarah dan Kendrick melakukan apa yang mereka sukai, Minos saat ini berada di kota kering setelah beberapa waktu mengasingkan diri di kerajaan Tata Ruang. Di kerajaan Tata Ruang, dia mengolah 80% waktunya, meningkatkan kekuatannya dan membantu semua orang di sana meningkatkan kemajuan mereka. Namun dia menghabiskan 20% sisa waktunya bersama istri dan anak-anaknya, memberi mereka perhatian yang cukup tanpa mengorbankan masa depan keluarga. Namun di kota kering, Minos memfokuskan 100% waktunya untuk bekerja demi yang terbaik bagi kerajaannya, menyelesaikan masalah yang sifatnya berbeda. Dia jarang bertemu Sarah dan Kendrick di luar kerajaan Tata Ruang akhir-akhir ini. Tapi itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan mereka. Minos telah hadir di hadapan mereka selama masa kecil mereka, dan mereka semua memiliki urusan mereka sendiri di masa sekarang yang secara alami menjauhkan mereka dari ayah mereka. Karena itu, Minos tidak khawatir fokusnya akan mengganggu hubungannya dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Saat ini, dia sedang berjalan melewati inti kota kering bersama Oswald dan Harold, mengobrol tentang hal-hal yang relevan. Minos, dari kemajuan portal sejauh ini, seharusnya aman untuk mencoba melintasinya dalam waktu tidak lebih dari setahun. Harold, level 81, berkata sambil berjalan di samping Kaisar Stuart, yang menurutnya tidak akan melampaui dia dalam kultivasi dalam waktu sesingkat itu. Minos mendengarnya dan berkata, baguslah. Aku akan berusaha menyelesaikan persiapanku dalam setahun kalau begitu. Tapi bagaimana dengan para pengamat di daerah itu? Bagaimana dengan kedatangan orang asing di sekitar portal? Mendengar itu, Harold menjelaskan. Untuk saat ini, hanya sage spiritual tingkat rendah yang muncul di area tersebut. Tapi saya yakin mereka hanyalah pengamat portal, dan setelah portal stabil, mereka yang benar-benar mencoba peruntungan di kerajaan Tata Ruang Naga Kuno akan muncul. Bagaimanapun, lebih dari 50 ahli telah terlihat di wilayah tersebut baru-baru ini. Sementara saya memperkirakan bahwa sekelompok orang yang terdiri dari hampir 100 orang akan memasuki wilayah tersebut dalam waktu sekitar 1 tahun. Apakah ada umat gereja di sana? Minos bertanya. Ya, setelah tanggapan cepat Harold, Oswald menambahkan bahwa dia bertanggung jawab untuk mengamati sebagian dari konfrontasi antara gereja dan wilayah barat. Perang antara Maximilian dan Vico semakin berkurang intensitasnya sejak berita tentang kerajaan Tata Ruang Naga Kuno mulai menyebar ke seluruh benua. Saya yakin kedua pihak yang bertikai akan mengirimkan generasi muda yang menjanjikan dan pakar tahap 10 ke tempat ini untuk mencoba mendapatkan sumber daya yang dapat membuka sebagian potensi mereka. Jadi kalian perlu mempersiapkan diri dengan baik dan hati-hati Minos. Pasti akan ada orang-orang dari keluarga Travisani di tempat itu yang mungkin akan mengincar Anda dan kelompok Anda. Orang-orang ini tidak akan memiliki kekhawatiran yang sama seperti yang mereka miliki di sini, jadi sebagian dari mereka mungkin menjadikan pikiran Anda sebagai tujuan mereka. Minos mendengar ini dan tidak terkejut. Mempertimbangkan nilai dari kerajaan Tata Ruang, sudah diduga bahwa pihak-pihak yang berperang di selatan benua akan mengirimkan orang untuk mencoba peruntungan mereka. Peristiwa yang akan datang ini berpotensi membuat perang menjadi tidak seimbang. Aku akan berhati-hati saat memasuki wilayah luar angkasa itu, kata Minos kepada kakeknya. Mengetahui bahwa keadaan di tempat itu tidak akan mudah. Tapi kerajaan Tata Ruang Naga Kuno sangat besar.
Jauh lebih besar dari kerajaan tata ruang Minos karena tempat naga itu dimaksudkan sebagai markas suku tersebut, bukan hanya tempat menanam obat-obatan. Selain terdapat area yang luas di tempat itu, terdapat beberapa kantong tidak stabil yang dipisahkan oleh penghalang yang tidak dapat dilewati di dalamnya. Siapapun yang masuk ke sana tanpa memiliki koneksi yang mendalam akan dikirim ke tempat berbeda di mana mereka mungkin bertemu atau tidak. Saya pikir Anda harus melihatnya mengetahui hal tersebut. Meski mungkin akan bertemu dengan utusan dari Vico, Minos tetap berencana melanjutkan perjalanan ini. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah menggunakan senjata dan armor tingkat menengah kelas 4 tanpa melelahkan dirinya sendiri, jadi dia yakin dengan peluangnya. Bahkan jika dia terpaksa menghadapi para demigod. Harold dan Oswald menghela nafas, berjalan beberapa saat dalam diam bersama Minos. Lalu, Kaisar Edwardstone bertanya, "Kapan aku bisa melihat cucuku?" Harold sudah mengetahui tentang kerajaan tata ruang Minos, jadi dia tahu bahwa Isabella, salah satu istri dan cucunya, seharusnya ada di sana karena tidak ada satupun dari mereka yang berada di kota kering. Aku akan mengirimmu ke kerajaan tata ruang untuk menghabiskan beberapa hari bersama mereka. Setelah itu, aku khawatir mereka tidak akan bisa menemuimu hingga peristiwa yang akan terjadi di negara bagianmu selesai. Minos berkata, lalu berbicara beberapa hal lagi kepada Harold, hingga mengirimnya ke kerajaan tata ruang setelah mereka memasuki markas besar tentara dataran hitam. Saat sendirian dengan kakeknya, Minos mendengar tentang kerajaan bunga. Apa yang akan kita lakukan terhadap teman-teman kita dari keluarga McBride? Dari apa yang saya dengar baru-baru ini, mereka menghadapi masalah perang yang sangat rumit. Minos lalu berkata, saya tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Jika keluarga McBride ingin mengirimkan sebagian keturunannya ke sini, kami dapat membantu mereka mempertahankan garis keturunannya. Tapi mereka tidak akan bisa membiarkan atau memburu manusia di negara bagian saya. Kami hanya akan menjaga mereka tetap hidup untuk masa depan. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya akan mencari strategi lain untuk membantu mereka. Tapi itu saja untuk saat ini. Dengan jawaban atas keraguan yang dia alami baru-baru ini, Oswald segera meninggalkan cucunya dan berangkat menuju wilayah selatan benua. Sementara Harold tinggal bersama beberapa keluarganya di kerajaan tata ruang. Kakek Minos akan bergabung dengan 5 sage spiritual lainnya dari pasukan lokal di kekaisaran itu untuk membantu menjaga ketertiban di sana. Sebagian besar penduduk dan kekayaan Flaming Empire tidak berada dalam bahaya akibat perang antara gereja dan barat. Namun, ada hal-hal yang perlu mereka khawatirkan, dan orang-orang seperti Oswald dibutuhkan. Sementara itu, Vico berada di negaranya mengamati pergerakan perang di timur laut negaranya, di mana pasukannya dan pasukan Maximilian bersaing untuk mendapatkan wilayah. Perang antar wilayah di benua ini sama seperti konflik lainnya. Satu pihak akan mencoba menyerang pihak lain untuk mencari lebih banyak wilayah, sementara pihak lain akan mempertahankan diri dan melakukan serangan balik bila bisa. Ketika salah satu pihak memenangkan pertempuran, mereka akan menandai wilayah tersebut dan menyebutnya sebagai wilayah mereka, menandainya sebagai wilayah mereka. Akan ada pertempuran berturut-turut untuk merebut kembali wilayah dan perselisihan baru mengenai wilayah lain, yang membuat kedua belah pihak banyak mundur. Tetapi tidak maju dengan cepat ke arah manapun. Oleh karena itu, konfrontasi seperti ini tidak berakhir dalam waktu singkat, dan masih banyak hal yang bisa terjadi dalam konfrontasi antara yang terkuat di benua ini. Namun, sambil mengamati bidak di medan perang, Vico melihat ke arah Flaming Empire. Segera. Sebentar lagi kami akan mendapatkan lebih banyak senjata dan pasukan untuk melenyapkan beberapa pasukanmu, Maximilian. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1800 persiapan untuk momen besar. Di sisi lain benua, Maximilian punya rencana serupa dengan Vico. Di markas besar gereja spiritual, pria ini bersama beberapa rekan faksi tingkat tinggi, merencanakan masa depan. Di depannya, seorang pemuda level 90 berlutut, mendengarkan kata-katanya. Calvert, apakah kamu siap memasuki kerajaan tata ruang naga kuno? Maximilian bertanya kepada pangeran ketiga kekaisaran Evergreen, yang telah bergabung dengan kelompoknya dalam perang dalam beberapa tahun terakhir. Perang akan membawa kehancuran atau kemajuan bagi kekaisaran Evergreen, jadi apakah Maximilian disukai atau tidak, semua anggota keluarga kekaisaran berkomitmen untuk memenangkan konfrontasi. Mereka menerima perintah pria ini untuk saat ini karena paus tertinggi gereja dan kaisar sedang mengasingkan diri. Oleh karena itu, pangeran yang sebelumnya bersaing untuk posisi pemimpin gereja, yang baru-baru ini naik ke tingkat ke-10, berada di sana menerima perintah dari Maximilian. Ya, leluhur Flamen. Calvert berkata dengan suara rendah tapi dengan nada tegas. Kerajaan tata ruang naga kuno sudah menjadi tempat yang dia dan cucu kaisar, keponakannya, ingin masuki untuk memperkuat diri mereka bahkan sebelum Maximilian muncul kembali di benua itu. Karena itu, mereka berdua bersiap untuk petualangan yang akan dimulai di Flaming Empire. Baiklah, aku ingin kamu memimpin kelompok faksi kami di kerajaan tata ruang ini, kata Maximilian. Kumpulkan senjata dan artefak tingkat tinggi tingkat 4 kapanpun kamu bisa.
Tumbuhlah kuat, nak. Kamu mungkin akhirnya menjadi penerusku. Saya tahu kelompok keluarga Anda akan mengirimkan kelompok mandiri, tetapi cobalah bekerja sama dengan mereka jika memungkinkan. Anda pasti akan menghadapi pesaing tangguh yang datang dari benua ilahi dan benua binatang. Acara ini diperuntukkan bagi semua makhluk tingkat tinggi yang tertarik pada sumber daya dan peluang untuk kemajuan. Jadi bahkan binatang buas dari benua itu akan datang ke Flaming Empire untuk melewati portal yang akan menjadi stabil di bagian negara itu. Saya akan melakukan yang terbaik, leluhur. Baiklah, sekarang pergilah. Lanjutkan latihanmu. Jika tiba saatnya kamu berangkat, seseorang akan memberitahumu. Dengan perintah tersebut, Calvet meninggalkan tempat itu, sementara Maximilian tersenyum, menantikan apa yang bisa dicapai kelompoknya di tahun-tahun mendatang. Setelah kerajaan tata ruang naga kuno ditutup, dia bermaksud melakukan satu serangan lagi yang menentukan terhadap kekuatan wilayah barat dan kemudian, menang atau tidak. Menyerbu tempat pengasingan Paus untuk mengupayakan kenaikannya ke level 100. Vico kuat, lebih kuat dari apa yang Maximilian sadari sebelum perang. Namun, pria ini yakin dengan apa yang dia miliki dan merasa dia bisa mengubah segalanya dalam konfrontasi saat ini dalam waktu kurang dari 30 tahun. Dalam periode mendatang, dia dapat memperkuat faksinya. Orang-orangnya yang paling terpercaya, tetapi juga meningkatkan budidayanya ke tingkat yang baru. Dia bisa dengan cepat memenangkan perang dan akhirnya mendominasi benua tengah dalam beberapa dekade berikutnya. Jadi baginya, segalanya berjalan baik. Meski konfrontasi dengan Vico bisa dibilang menemui jalan buntu. Namun saat dia tersenyum, seseorang di ruang tamunya menyebut nama Minos. Leluhur, kami mendapat kabar bahwa kerajaan dataran hitam akan bergabung dengan kerajaan tata ruang naga kuno. Tampaknya Kaisar Minos Stuart telah membuat kemajuan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Ada laporan bahkan para demigod mendukungnya di wilayah utara. Oh, Maximilian mengesampingkan pemikiran sebelumnya dan melihat orang di balik kata-kata itu. Apakah dia akan memasuki kerajaan tata ruang itu? Tidak mengherankan jika seseorang di posisinya harus memanfaatkan peluang yang ada di depan pintunya. Saya pikir Anda harus melihatnya. Apakah kita melihat diri kita berkomunikasi dengannya? Leluhur, pria yang sama bertanya. Kekaisaran Dataran Hitam memiliki banyak kebebasan dan mendapat manfaat besar dari perang. Terus, Maximilian memandang pria itu dengan aneh. Orang-orang diperkirakan akan mengungsi dari medan perang ke daerah yang damai. Kerajaan Minos adalah negara yang sedang berkembang, tempat yang bagus dari sudut pandang para migran perang ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Apakah ada demigod tingkat tinggi yang tinggal lebih lama di tempat itu daripada yang diharapkan seseorang yang bermigrasi ke benua ilahi? Tidak. Bisakah Minos membantu faksi kita di kerajaan tata ruang naga kuno? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi saya akan mengatakan tidak. Tetua itu berkata, sedikit malu tetapi masih berpikir bahwa negara dan kedaulatan ini layak untuk diperhatikan. Kalau begitu biarkan mereka tumbuh. Saat aku memenangkan perang, aku akan mengunjungi Minos dan Dataran Hitam untuk menegaskan kembali hubungan kita. Bagaimanapun, pekerjaan yang dia lakukan di wilayah utara akan penting untuk menjaga kekuatan benua setelah perang. Sudah selesai. Ya, leluhur, beberapa bulan berlalu, dan jumlah ahli di Flaming Empire terus meningkat pesat. Seiring berjalannya waktu, kota-kota di dekat daerah di mana portal menuju kerajaan tata ruang naga kuno telah menerima lebih banyak ahli tingkat 9 dan 10, mengubah daerah tersebut. Tempat-tempat yang sebelumnya hanya dihuni oleh para suci spiritual tingkat tinggi tiba-tiba berubah drastis. Dengan munculnya tidak hanya orang-orang yang tertarik untuk memasuki wilayah ruang angkasa ini. Ketika para ahli yang berkepentingan untuk memasuki tempat tersebut tiba, para pedagang dan profesional tingkat tinggi yang tertarik untuk menjual jasa mereka pindah ke daerah ini. Setidaknya untuk sementara, layanan kelas 4 tingkat rendah dan menengah akan tersedia bagi mereka yang mampu membelinya di kota-kota di kerajaan Flaming ini. Konsumen utama dari layanan sementara ini jelas adalah banyak pembudidaya yang datang dari seluruh penjuru benua tengah, benua ilahi, dan benua binatang. Namun orang-orang yang sangat penasaran yang ingin melihat awal dan akhir peristiwa ini, serta para pedagang di sana yang mendapat untung, juga sangat memutarbalikkan perekonomian di tempat-tempat tersebut. Akibatnya, sebagian besar perhatian kekaisaran dan kekuatan wilayah ini terfokus pada tempat di dekat kekaisaran Evergreen, di mana setidaknya 400 sage spiritual dan 30 demigod sudah menunggu stabilisasi penuh portal. Di sana, Oswald berdiri di samping salah satu petapa tentara dataran hitam level 89, mengawasi situasi. Demi kebaikan kerajaan Flaming dan untuk memperingatkan Minos kapan harus bergabung dengan pesta. Tepat pada hari itu, sebuah bayangan besar muncul di langit salah satu kota yang paling dekat dengan area di mana portal itu terbentuk. Menutupi sebagian besar kota dengan bayangan yang berbentuk seperti makhluk menakutkan di dunia ini. Ia memiliki dua sayap sebesar lebar kota, dan dari kepala hingga ekor, makhluk ini bahkan lebih besar dari salah satu sayapnya. Menatap ke langit, Oswald melihat makhluk bersisik abu-abu dan hitam ini,
binatang cantik yang mungkin tidak akan pernah dia lihat seperti yang lain. Melihatnya untuk pertama kali, dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak kepada temannya. Seekor naga, cerita bersambung.